Selamat malam. Untuk kamu yang masih terjaga di antara dinginnya angin malam dan pikiran-pikiran yang sulit tuh bisa diajak tidur, di sini di Radio Kelabu, yang akan menemanimu di sisi gelap malam, yang tak akan bertanya kenapa kamu belum bisa memejamkan mata. Malam memang waktu yang tenang, tapi justru disitulah suara-suara lain mulai terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikiran atau dari tempat-tempat yang tak selalu terlihat. Jadi, tenangkan dirimu, tutup tirai jendela, biarkan lampu temaram menyala, dan jangan terlalu percaya kalau kamu merasa sendirian di kamar. Karena di Radio Kelabu yang menemanimu bukan cuma suara, tapi juga kisah-kisah kelam yang belum selesai diceritakan. Pernah nggak sih kamu mikir, keputusan kecil yang kita buat bisa jadi menghancurkan hidup orang lain? Kadang kita cuma jalani tugas, ikutin aturan, tanpa tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi, gimana kalau keputusan itu ternyata bikin seseorang kehilangan segalanya? Dan yang lebih menyeramkan, gimana kalau dia belum benar-benar pergi? Malam ini, gue akan bacain cerita dari seorang anggota Satpol PP. Pekerjaannya kelihatan biasa, tapi ternyata ada satu kejadian yang bikin hidupnya berubah selamanya. Sebuah penampakan, sebuah rasa bersalah, dan suara yang terus menghantui tiap malam. Ini bukan cerita soal hantu biasa. Ini soal penyesalan yang datang dalam wujud menyeramkan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita bacakan cerita lengkapnya. Nama saya Budi, seorang anggota Satpol PP di kota kecil ini. Pekerjaan saya sederhana, menjaga ketertiban, dan menegakkan aturan di kota. Setiap hari, saya bersama tim melakukan razia untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Meskipun pekerjaan ini sering membuat saya dipandang negatif, saya selalu merasa bahwa saya hanya menjalankan tugas. Tidak ada yang lebih penting selain mengikuti peraturan. Namun, ada satu kejadian yang mengubah pandangan saya tentang pekerjaan ini. Kejadian yang sampai sekarang masih menghantui saya setiap malam. Itu terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kami sedang melakukan razia rutin di kawasan yang ramai dengan pedagang kaki lima. Di sana, pedagang menjual segala macam barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Di tengah kerumunan itu, ada satu pedagang yang selalu menarik perhatian saya. Namanya Pak Joko, seorang pria parubaya yang menjual gorengan dan es kelapa muda. Setiap hari, dagangannya selalu penuh dengan pembeli. Meskipun tempatnya sederhana, ada sesuatu yang membuat warungnya ramai. Namun kami tidak peduli dengan keramaian itu. Aturan tetap aturan, dan Pak Joko melanggar. Hari itu, razia besar-besaran dilakukan di daerah tersebut. Kami mulai menggusur pedagang-pedagang yang sudah lama berjualan di sana. Dan tentu saja, Pak Joko juga menjadi salah satu target kami. Saat kami mendekati lapak dagangannya, Pak Joko tampak panik. Dia mencoba menjelaskan kepada kami bahwa dia hanya mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi kami tidak peduli. Saya mengingat jelas bagaimana wajahnya yang penuh keringat dan kebingungannya saat kami memaksa dia untuk membongkar lapaknya. Dalam keadaan frustrasi, Pak Joko memohon, "Tolong, ini satu-satunya cara saya bertahan hidup." Tapi saya hanya mengikuti perintah atasan dan melanjutkan pekerjaan. Sebelum dia pergi, Pak Joko melihat ke arah kami, menatap saya dengan pandangan tajam. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang tak terucapkan. Setelah itu, kami meninggalkan tempat itu
dan Pak Joko akhirnya pergi dengan tangan kosong, meninggalkan lapak dagangannya yang sudah hancur. Beberapa minggu setelah razia itu, saya mendengar kabar bahwa Pak Joko meninggal dunia. Kabar itu datang begitu saja, tidak ada yang spesial. Katanya, dia terkena serangan jantung setelah bertengkar dengan keluarga. Namun, saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak pernah tahu apakah kematian Pak Joko ada kaitannya dengan kejadian itu, tapi perasaan aneh terus menghantui saya. Sejak saat itu, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali saya berjalan malam, selalu ada suara-suara samar yang terdengar, seperti derak sepatu yang berlari atau suara dagangan yang dibuka. Saya berusaha menepisnya sebagai hal yang wajar. Pekerjaan kami memang penuh dengan ketegangan, mungkin itu hanya efek dari stres. Namun malam itu, perasaan itu semakin kuat. Saya harus bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan, dan setelah jam kantor, saya berkeliling untuk memastikan semua berjalan lancar. Saat itu, sekitar pukul 11 malam, saya melewati jalan yang dulunya adalah tempat Pak Joko berjualan. Saat saya berjalan melewati trotoar yang kosong, saya mendengar suara berderak, seperti suara gerobak dorong yang menggelinding pelan. Saya menoleh, dan di kejauhan, saya melihat sosok yang familiar. Seorang pria mengenakan topi pet dan apron. Sosok itu berdiri di dekat tempat yang dulu ditempati Pak Joko. Sosok itu menghadap ke arah saya. Saya merasa tubuh saya kaku. Saya merasa tidak bisa bergerak. Perlahan, sosok itu berbalik dan mulai berjalan ke arah saya. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tertahan. Jantung saya berdegup kencang. Ketika sosok itu semakin dekat, saya melihat wajahnya. Itu wajah Pak Joko. Wajah yang dulu saya lihat penuh kebingungan dan kekhawatiran. Namun, sekarang wajah itu pucat, kosong, dan penuh dengan amarah yang tak terucapkan. Matanya merah dan mulutnya terbuka, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu tiba-tiba berhenti tepat di depan saya dan mengangkat tangannya menunjuk ke arah saya. Saya merasa seolah ada kekuatan yang menarik saya, membuat saya tak bisa bergerak. Wajah Pak Joko semakin mendekat, seolah ingin menatap langsung ke dalam mata saya. Lalu, sebuah suara terdengar, sangat pelan, namun jelas di telinga saya. "Kamu yang merusak hidupku. Kamu yang membuatku kehilangan semuanya." Tiba-tiba, saya merasa sejuk, seperti ada angin dingin yang menyelimuti tubuh saya. Sosok Pak Joko mundur perlahan, lalu menghilang begitu saja, seperti lenyap ke dalam udara malam yang gelap. Saya terdiam, merasa tubuh saya gemetar hebat. Saya segera berlari menjauh dari tempat itu, merasakan ketakutan yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Gambar wajah Pak Joko selalu muncul dalam mimpiku, dan suara derak gerobak itu selalu terdengar dalam setiap langkah saya. Hari-hari berikutnya saya mencoba mengabaikan kejadian itu. Tetapi perasaan takut itu tetap menghantui saya. Setiap kali saya melewati jalan itu, saya merasa Pak Joko sedang mengawasi saya. Setiap kali saya melihat pedagang kaki lima, saya teringat akan dia dan entah mengapa saya merasa bersalah. Suatu malam, setelah beberapa bulan berlalu, saya memutuskan untuk kembali ke tempat Pak Joko berjualan. Saya merasa harus meminta maaf, meskipun saya tahu itu sudah terlambat. Ketika saya sampai di sana, saya melihat gerobak gorengan Pak Joko yang hancur. Di tempat itu tidak ada siapa-siapa, hanya sampah-sampah yang tersisa. Tapi di tanah, saya melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tulisan yang tampak seolah ditulis dengan darah. "Terima kasih telah membuatku pergi." Dan sejak saat itu, saya tidak pernah kembali ke sana lagi. Saya tahu Pak Joko sudah tidak ada, tapi rasanya dia tetap mengawasi saya, mengingatkan saya tentang pekerjaan yang dulu saya anggap biasa, tentang orang-orang yang hidupnya saya hancurkan tanpa sadar.
Itulah cerita tentang Budi, seorang penegak aturan yang akhirnya dihantui oleh keputusan yang awalnya ia anggap biasa. Tapi ternyata dampaknya luar biasa, sampai mengusik batinnya, bahkan mungkin jiwanya. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, ini bukan cuma cerita horor tentang hantu, tapi tentang penyesalan yang mendalam. Ada istilah yang disebut moral injury, rasa bersalah atau malu karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral pribadi, walau secara profesional itu adalah tugas. Dalam kasus Budi, mungkin awalnya dia merasa semua itu hanya pekerjaan, tapi setelah tahu apa akibatnya, pikirannya mulai dipenuhi rasa bersalah. Dan rasa bersalah yang dipendam terlalu lama bisa muncul dalam bentuk halusinasi, mimpi buruk, atau bahkan gangguan tidur dan kecemasan. Dan kadang penampakan itu bukan selalu makhluk dari alam lain. Bisa jadi itu adalah cara batin kita menuntut jawaban atau pengampunan. Terima kasih sudah mendengarkan episode malam ini di Radio Kelabu. Jangan lupa, tiap orang yang kita temui di jalan, pedagang, penumpang, bahkan yang diam saja, semua punya cerita. Dan kadang cerita mereka bisa jadi peringatan untuk kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa jaga diri kalian ya. Oh ya, satu lagi, tentu saja kalian jangan sampai lupa untuk subscribe agar dapat tetap update mengenai cerita horor lainnya. Thank you for the night.